Pengertian laporan keuangan dan perusahaan dagang. Laporan keuangan merupakan laporan yang telah disiapkan oleh manajemen perusahaan untuk menyajikan kinerja dan posisi keuangan pada sewaktu-waktu. Sedangkan perusahaan dagang merupakan perusahaan yang aktivitas utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Yang dimaksud nilai tambah seperti mengelola, mengubah bentuk dan sifat barang sedemikian rupa sehingga memberikan nilai jual yang tinggi terhadapnya. Di sini saya akan melanjutkan teks sebelumnya, yaitu membahas tentang ciri-ciri perusahaan dagang. Ciri-ciri perusahaan dagang bisa dibedakan dari jenis lain dengan melihat ciri-ciri khusus yang melekat dalam suatu perusahaan dagang. Ciri-ciri dagang yaitu sebagai berikut. Pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagang, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Dalam akuntansinya terdapat akan persediaan barang dagangan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak ada perubahan. Tujuan utamanya mencari laba dengan cara menjual dagangan dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Dari ciri-ciri perusahaan dagang tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan utama perusahaan dagang adalah jual beli. Baiklah, saya Karunia Pakpahan akan melanjutkan hasil diskusi daripada kelompok kami. Saya akan melanjutkan tentang contoh laporan keuangan perusahaan dagang. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi dikenal sebagai laporan operasi, laporan P dan L, yaitu profit dan loss statement. Ini adalah salah satu laporan utama perusahaan. Tujuan dari laporan laba rugi adalah untuk melaporkan ringkasan pendapatan perusahaan, pengeluaran, keuntungan, kerugian, dan pendapatan bersih yang dihasilkan yang terjadi dalam satu tahun, satu kuartal, atau periode waktu lain. Yang kedua adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah salah satu dari 3 laporan keuangan utama yang melaporkan kas yang dihasilkan dan dibelanjakan selama periode waktu tertentu. Misalnya, sebulan, satu kuartal, ataupun satu tahun. Laporan arus kas bertindak sebagai jembatan antara laporan laba rugi, neraca, dengan menunjukkan bagaimana uang masuk dan keluar dari bisnis. Ada 3 bagian dari laporan arus kas. Yang pertama, aktivitas operasi. Aktivitas penghasilan pendapatan utama dari suatu organisasi dan aktivitas lain yang bukan merupakan investasi atau pendanaan. Arus kas apapun dari aset lancar dan kewajiban lancar. 2. Aktivitas investasi. Setiap arus kas dari akuisisi dan pelepasan aset jangka panjang dan investasi lain yang tidak termasuk dalam setara kas. Yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Setiap arus kas yang menghasilkan perubahan dan dalam ukur dan komposisi modal ekuitas yang dikontribusikan atau pinjaman entitas, yaitu obligasi, saham, dan dividen. 3. Neraca. Neraca membantu pemilik ataupun stakeholder pebisnis dan analisis mengevaluasi posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan dan kemampuan untuk membayar kebutuhan operasional dalam bisnis. Kita juga dapat menggunakan neraca untuk menentukan bagaimana memenuhi kewajiban keuangan dengan cara yang terbaik menggunakan kredit untuk membiayai seluruh operasi kita. Neraca mungkin juga memiliki rincian dari tahun sebelumnya sehingga dapat dilakukan perbandingan antara 2 tahun berturut-turut. Data ini akan membantu kita melacak kinerja kita dan mengidentifikasi secara utuh untuk membangun keuangan perusahaan kita dan melihat di mana kita perlu meningkatkan atau melakukan peningkatan demi kemajuan perusahaan ataupun bisnis. Yang keempat adalah laporan utang. Laporan utang adalah jumlah hutang kepada perusahaan yang dihasilkan dari perusahaan penyedia barang ataupun jasa secara kredit. Istilah piutang dagang juga digunakan sebagai pengganti piutang.
Jumlah hutang perusahaan dicatat dalam akun buku besar berjudul piutang. Saldo yang belum dibayar di akun ini dilaporkan sebagai bagian dari hasil lacar yang terdapat di neraca perusahaan. Akuntansi yang baik mensyaratkan bahwa estimasi harus dibuat untuk setiap jumlah dalam piutang usaha yang tidak mungkin dikumpulkan. Dalam laporan utang biasanya akan menampilkan daftar kode supplier, nama supplier, saldo awal utang, pembelian, potongan pembelian, return pembelian, PPN pembelian, pembayaran hutang, dan saldo akhir hutang. 5 adalah laporan stok barang. Laporan keuangan perusahaan dagang yang tak kalah penting adalah laporan stok barang yang berisi daftar barang, stok pergudangan atau SKU. Lebih jauh, laporan ini juga bisa berisi data atau tentang barang yang paling laku penjualnya, dan juga bisa melihat hasil ataupun nilai dari penjualan barang-barang. Oke teman-teman, di sini aku akan melanjutkan materi yang selanjutnya, dan di sini akan aku bahas berkaitan dengan jenis-jenis perusahaan dagang. Di sini ada 2 jenis perusahaan dagang. Yang pertama yaitu jenis perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakan, dan yang kedua yaitu jenis perusahaan dagang macam konsumen yang terlibat. Tapi di sini aku bahas yaitu berkaitan dengan jenis perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakan. Nah, itu mencakup 2 poin loh. Yang pertama, perusahaan barang dagang produksi. Nah, perusahaan barang dagang produksi yaitu perusahaan yang memproduksi bahan-bahan mentah atau bahan-bahan baku untuk membuat produk-produk atau alat-alat yang dapat bisa bermanfaat oleh masyarakat luas, seperti kayak kayu gelondongan. Nah, itu kan bisa nanti diproduksi oleh perusahaan dagang tersebut. Dan yang kedua, dia mencakup juga perusahaan barang dagang jadi. Nah, di dalam perusahaan barang dagang jadi ini, dia lebih mengacu kepada produk-produk yang sudah jadi atau produk-produk yang udah final gitu ya. Pokoknya tinggal di supply barang-barang yang udah oke kepada konsumen yang akan membelinya. Seperti contoh sepatu, buku, tas. Nah, itu kan udah produk-produk yang udah jadi, udah final. Nah, itu salah satunya. Dan jenis yang kedua di sini akan aku bahas berkaitan dengan jenis-jenis perusahaan dagang macam konsumen yang terlibat. Di sini ada mencakup 3 poin ternyata. Yang pertama yaitu perusahaan dagang besar, yaitu perusahaan yang secara langsung membeli produk di pabrik secara besar ya. Dia pun menyalurkan kembali kepada pedagang yang lain sebagai perantara dengan volume penjualan yang amat besar ya, seperti contohnya grosiran. Oke, yang kedua itu perusahaan dagang perantara. Itu perusahaan yang membeli barang dagang, setelah itu dia menjualkan kembali kepada konsumen-konsumen lainnya. Tapi di sini perbedaannya dalam jumlah skala yang sedang. Kalau tadi kan dengan jumlah skala yang besar ya. Yang terakhir yaitu perusahaan dagang eceran. Nah, perusahaan dagang pengeceran ini dia lebih dekat dengan konsumen. Dia bisa diecer atau cara banyak gitu ya. Nah, ini kita bisa jumpai di lingkungan kita. Sangat banyak banget contohnya, yaitu seperti warung, kios, ataupun swalayan. Nah, itulah 2 jenis perusahaan-perusahaan dagang. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi jurnal penutup perusahaan dagang. Jurnal penutup perusahaan dagang digunakan untuk menutup tahap-tahap dalam siklus periode tertentu. Tujuan jurnal penutup perusahaan dagang untuk melakukan closing atau penutupan bisa di awal bulan atau bisa di akhir
bulan atau di akhir tahun maksud kami. Iya. Dan inilah beberapa langkah untuk menyusun laporan penutup di perusahaan dagang. Yang pertama, cara membuat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup adalah jurnal yang digunakan untuk menutup proses dan siklus akuntansi dan mempersiapkan pencatatan akun-akun untuk transaksi-transaksi pada periode berikutnya. Untuk membantu memahami materi jurnal penutup, kami akan memberikan beberapa contoh cara membuat jurnal penutup dari perusahaan dagang. Miriplah dengan soal jurnal penutup di perusahaan dagang. 4 langkah untuk melakukan atau membuat jurnal penutup pada perusahaan dagang. Untuk langkah pertama yaitu menutup akun-akun sementara dengan saldo kredit. Ayat jurnal pertama menutup akun-akun sementara dengan saldo kredit seperti penjualan ke akun ikhtisar laba rugi. Lanjut untuk langkah yang kedua yaitu menutup akun-akun sementara menggunakan debit. Jadi perbedaan dari langkah pertama dan langkah kedua yaitu kalau langkah pertama tadi menutup akun-akun sementara menggunakan saldo kredit, kalau di langkah kedua menggunakan saldo debit. Oke, next lanjut untuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu menutup ikhtisar dan diinput ke modal pemilik. Perhatikan contoh berikut, kiri ke kanan. Nah, ini adalah contoh penutupan ikhtisar modal pemilik. Bisa kita. Dan untuk langkah terakhir dalam membuat laporan penutup di perusahaan keuangan yaitu menutup penarikan pemilik modal. Oke, sekian 4 langkah yang digunakan untuk membuat laporan penutup pada perusahaan dagang. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam. Nggak gitu juga.